Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai efisiensi pasar. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Elizabeth Gilania sebagai moderator dan pemateri 1. Saya Desi Wilaratu sebagai pemateri 2. Saya Robert Francis Joseph sebagai pemateri 3. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian efisiensi pasar menurut ekonom Eugene Fama. Efisiensi pasar adalah kemampuan pasar untuk menggabungkan informasi yang menyediakan peluang sebanyak-banyaknya bagi pembeli dan penjual sekuritas untuk melakukan transaksi tanpa meningkatkan biaya transaksi. Yang kedua, mengapa penting dilakukan efisiensi pasar? Yang pertama, keputusan investasi yang tepat dibuat oleh investor. Pada saat efisiensi pasar, harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia tentang suatu perusahaan sehingga memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Yang kedua, meminimalkan biaya transaksi. Efisiensi pasar dapat membantu meminimalkan biaya transaksi karena pada pasar yang telah efisien, investor harus membayar biaya transaksi yang lebih tinggi karena harga saham tidak mencerminkan nilai intrinsik perusahaan atau karena harga saham lebih fluktuatif dan tidak dapat diprediksi dengan benar. Yang ketiga, kredibilitas pasar menguat. Pasar yang efisien dapat memperkuat kredibilitas pasar dan menarik investor yang profesional dan terpercaya karena lebih cenderung berinvestasi di pasar yang efisien sebagai indikator kinerja perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan alokasi sumber daya. Efisiensi pasar dapat meningkatkan alokasi sumber daya karena perusahaan dapat memperoleh modal yang lebih murah dan investor dapat menemukan investasi yang lebih menguntungkan. Yang berikut bentuk efisiensi pasar. Yang pertama ada the weak efficient market hypothesis. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat jual beli saham investor menggunakan data harga dan volume masa lalu. Yang kedua, the semi-strong efficient market hypothesis. Dalam proses pengambilan keputusan jual beli saham, investor menggunakan data harga masa lalu, volume masa lalu, dan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, the strong efficient market hypothesis. Investor menggunakan data yang lebih lengkap, yaitu harga masa lalu, volume masa lalu, informasi yang dipublikasikan, dan informasi privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Di sini teman-teman bisa melihat tabel di depan mengenai hubungan antara bentuk efisiensi pasar dan informasi. Di dalam weak form, informasi yang digunakan ada harga dan volume masa lalu. Yang kedua ada semi-strong, informasi yang digunakan ada harga, volume masa lalu, dan informasi publik. Dan yang ketiga strong form, informasi yang digunakan ada harga, volume masa lalu, informasi publik, dan privat. Lalu berikutnya ada teori random walk. Jadi menurut Maurice Kendall, harga saham bergerak secara acak atau random walk berarti bahwa fluktuasi harga saham itu tergantung pada informasi yang baru yang akan diterima. Tetapi informasi tersebut itu tidak diketahui kapan akan diterimanya, sehingga informasi baru dan harga saham itu disebut unprediksi atau tidak diprediksi. Lalu yang berikut ada event study. Dalam pasar modal, studi peristiwa atau event study merupakan suatu studi yang dilakukan secara empiris untuk menganalisis dampak terjadinya suatu peristiwa terhadap pasar modal suatu negara. Dengan kata lain, studi ini dilakukan untuk menginvestigasi
mendeteksi reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa. Jadi event study itu diartikan sebagai mempelajari pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar, baik itu pada saat peristiwa itu terjadi ataupun setelah peristiwa itu terjadi. Nah, dalam event study itu terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama ada peristiwa split, yang kedua peristiwa right issue, dan seluk-beluk event study. Dalam penelitian pasar modal ini, event study digunakan sebagai metodologi penelitian untuk efisiensi pasar setengah kuat. Dalam event study, ada beberapa peristiwa yang bisa dipelajari. Yang pertama itu peristiwa split atau stock split. Stock split juga diartikan sebagai tindakan memecah nilai nominal saham menjadi saham yang menjadi pecahan yang lebih kecil dalam jumlah lembar saham yang lebih banyak. Peristiwa split ini dikenal juga artinya kegiatan pemecahan selembar saham menjadi beberapa lembar saham. Contohnya harganya 1.000 per saham itu bisa dipecah menjadi Rp500 per saham, atau Rp500 per saham itu bisa dipecah menjadi Rp100 per saham. Lalu yang kedua ada peristiwa right issue. Kebijakan perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan melakukan penjualan saham terbatas yang khusus kepada pemegang saham lama. Jika pemegang saham lama tidak membelinya, maka hak tersebut akan hilang. Lalu yang ketiga ada seluk-beluk event study. Di seluk-beluk event study ini terdapat beberapa bagian seperti abnormal return, return yang diharapkan, window period, dan estimation period. Abnormal return adalah selisih antara return aktual dan return yang diharapkan dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi sesudah informasi resmi diterbitkan. Berikut terdapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama average abnormal return. Rata-rata abnormal return terjadi dari semua jenis saham yang sedang dianalisis secara harian. Yang kedua, kumulatif abnormal return. Kumulatif harian abnormal return dari hari pertama sampai dengan hari berikutnya untuk setiap jenis saham. Dan yang ketiga, kumulatif average abnormal return. Kumulatif harian average abnormal return mulai dari hari pertama sampai hari-hari berikutnya. Dan yang kedua, return yang diharapkan. Return yang diharapkan sama dengan return rata-rata masa lalu dan pengambilan rata-rata yang dilakukan dengan menggunakan periode waktu 10 hari, 20 hari, 60 hari yang lalu dan seterusnya yang dianggap mendekati kenyataan. Dan yang ketiga, window period dan estimasi period. Dalam menganalisis dampak suatu peristiwa terhadap harga saham yang diperlukan batasan waktu untuk mengukur keberadaan abnormal return yang mungkin terjadi sebelum dan sesudah peristiwa atau disebut window period. Lamanya masa sebelum window period kemudian akan digunakan dalam eksperimen untuk mendapatkan model expected return yang terbaik, yaitu yang disebut estimation period. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil, efisiensi pasar adalah kemampuan pasar untuk menggabungkan informasi yang menyediakan peluang sebanyak-banyaknya bagi pembeli dan penjual sekuritas untuk melakukan transaksi tanpa meningkatkan biaya transaksi. Di
dalam efisiensi pasar ini memiliki beberapa bentuk dan tingkatan yang antara lain the weak efficient market hypothesis atau hipotesis pasar lemah. Yang kedua, the semi-strong efficient market hypothesis atau hipotesis pasar setengah kuat. Dan yang ketiga, the strong efficient market hypothesis atau hipotesis pasar kuat. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman.